Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan coba membahas mengenai akad salam. Akad salam ini merupakan bagian dari PSAK 103 yang membahas mengenai jual beli juga, namun memang identik dengan produk-produk pertanian. Nah, kalau teman-teman pernah tahu ya, praktek ijon misalnya di mungkin di desa-desa banyak sekali ya, mana petani seringkali berhadapan dengan para tengkulak. Memang agak unik sih ketika kita bicara pertanian, seringkali petani itu dihadapkan dengan panen yang begitu banyak, namun usia dari produk pertanian baik buah ataupun sayuran itu tidak memiliki usia yang lama, sehingga dihadapkan dengan panen yang bisa bertonton, tetapi dia harus menjualnya dalam waktu yang dekat. Nah, itu yang seringkali para petani itu tidak memiliki akses distribusi terhadap produk-produk pertanian yang memang mereka hasilkan, sehingga seringkali kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh para tengkulak yang coba membeli produk pertanian tersebut dengan kondisi misalnya, anggaplah misal semangka 2 bulan lagi panen, dan dia beli dengan harga kondisi saat itu yang masih belum panen dengan harga yang lebih murah. Dia akan ambil lagi misalnya 2 bulan lagi. Ya, sehingga memang seringkali para petani kita dihadapkan dengan harga yang memang sangat murah, ya, padahal belum tentu juga biaya operasional mereka murah. Seringkali dihadapkan dengan harga pupuk yang senantiasa naik, bibit juga, dan lain sebagainya. Nah, praktek salam pun sebenarnya memang memberi kepastian kepada para petani juga ketika memang dia belum panen, di situ dia sudah bertransaksi akan membeli produk tersebut. Tapi memang di sini harus ada spesifikasi yang jelas. Misalnya ketika semangka itu panen 2 bulan lagi, itu apakah masuk grade A atau grade B, berdasarkan data dari petani pada panen-panen sebelumnya misalnya. Nah, ketika memang dinyatakan biasanya 60% grade A, 40% grade B, ya, itu dihitung harga ketika panen grade A berapa, grade B berapa. Nah, itu yang dihargai sebagai akad salam. Jadi memang yang menjadi titik tekan harga beli dalam praktek salam adalah harga ketika panen. Walaupun akadnya bisa berjalan di sebelumnya. Nah, tentu di situ nanti ada uang muka dan sebagainya lah yang bisa diperbaiki. Ketika memang panen yang terjadi itu grade A-nya misalnya cuman 50%, misalnya grade B 50%, berarti kan ada penurunan. Grade A yang harusnya 60% ternyata 50%, nanti di akhir disesuaikan kembali harganya sesuai perjanjian saja, yang memang diperjelas perjanjian antara petani dengan si pembeli tersebut. Nah, itu ya, memang bicara akad salam ini ya melekat dengan jual beli dalam hal basis dalam ini pertanian. Nah, pada pokok bahasan kita hari ini, kita akan bahas karakteristik, ada salam paralel. Kemarin kita nemuin istisna paralel ya, jual beli juga dengan pesanan, tapi di sini juga ketemu salam paralel. Karena memang bank atau lembaga keuangan syariah ya dia nggak berposisi sebagai petani. Otomatis ketika memang ada yang mau berakad salam nasabahnya, bank pun akan mensubkontraktorkan lagi, mensubkonnya kembali dengan kelompok-kelompok petani. Memang nasabah ke bank, bank di sini sebagai penjual, tapi dia akan mensubkon kan, di mana bank sebagai pembeli kepada kelompok petani. Mengingat di sini dua akad yang berbeda, tidak ada hubungan antara nasabah dengan bank, bank dengan kelompok petani. Jadi kalau ada apa-apa dengan kelompok petani ya tetap bank harus bertanggung jawab terhadap akadnya dengan nasabahnya. Ini nggak ada tidak saling berhubungan karena akad terpisah.
Lalu setelah itu kita akan bahas mengenai jurnal salam ya. Nah, ini poin 3 masa jurnal salam terkait bank sebagai pembeli. Poin 4 jurnal salam terkait bank sebagai penjual. Nah, ini as-salam, baik al-salam adalah pembelian barang ya yang dilunasi di muka, sedangkan penyerahannya dilakukan kemudian hari ya. Ini dekat dengan produk-produk pertanian ya. Misalnya di salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan oleh nasabah sama bank, lalu transaksi kedua adalah dilakukan bank dengan kelompok petani atau pemasok. Ini mirip dengan salam istisna paralel seperti pertemuan kita sebelumnya. Nah, ini rukunnya pasti ada istilah, nanti kita ada pembeli dan penjual, ada muslim dan muslim alaih. Nah, ini ada objeknya, pasti ada objek couple. Nah, ini rekan-rekan, bank syariah sebagai penjual atau muslim alaih pada salam 1 ya. Di sini pada salam 2 dia sebagai pembeli. Di poin 1 ada negosiasi nih sama nasabah nih, akad salam terjadilah. Akhirnya nasabah di nomor 2 dia membayar kepada bank, lalu di transaksi ketiga dia akan ke pemasok bank ini atau kelompok petani. Negosiasi dan terjadi akad salam antara bank dengan pemasok, nanti bank yang akan membayar kepada pemasok. Ketika pemasok sudah panen barangnya, sebenarnya sih harusnya sih dikirim ke bank ya, cuma kan itu masalah teknis. Seringkali pada prakteknya pemasok atas perintah bank, atas keinginan permintaan bank, dia langsung ngirim aja ke nasabah barangnya tersebut. Kan secara teknis agak ribet, harus ke bank dulu, lalu bank ke nasabah, langsung saja dari pemasok ke nasabah. Akan lebih efisien dari sisi operasional. Lalu ketika nasabah dan terima, dia akan konfirmasi ke bank bahwa barangnya sudah diterima. Baik, ini karakteristik ada transaktor, dalam hal ini pembeli, dalam hal ini ada nasabah juga, ada pembeli, ada penjual atau muslim ilaih, dalam hal ini bank syariah. Kedua transaktor ini disyaratkan ya, pasti harus ada penjual dan pembeli. Pasti dia udah balik, lalu punya kemampuan membedakan yang baik dan benar, tidak gila, tidak sedang dipaksa, atau hal lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Nah, ini rukun tadi sudah dibahas. Pengawasan dalam hal syariah, pastikan barang diperjualkan tidak diharamkan ya, bukan barang-barang yang diharamkan. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Karena memang begini, ini kan masalah pertanian ya. Kelompok petani, khususnya bank ke kelompok petani misalnya, dia kelompok petani butuh beli bibit, butuh beli pupuk dan lain sebagainya, sehingga memang pembayaran harus clear, tidak menghambat operasional. Jadi pastikan bahwa akad salam itu sesuai dengan desain MUI dan peraturan Bank Indonesia, tadi bank pun saat ini OJK, meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dengan format salam paralel atau salam biasa aja. Meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dan pemasok dengan harga jual kepada nasabah pembeli akhir. Nah, ini kita akan perjelas lagi masalah terkait salam ini dalam bentuk jurnal. Ini ada ilustrasi salam ya. Pertama, kalau bank atau ini LKS itu lembaga keuangan syariah ya, LKS bank, nanti kalau saya nyebutnya bank maksudnya LKS atau LKS maksudnya bank syariah ya, mirip lah. Nanti ada dalam hal ini dalam penyerahan modal salam seringkali bisa jadi dalam bentuk tunai, yang kedua bisa jadi dalam bentuk barang atau non cash. Ini dua hal yang berbeda jurnalnya. Kalau memang 15 April 2021 LKS menyerahkan modal dalam bentuk tunai, untuk perjanjiannya adalah ada
jagung hibrida tipe grade A, ya, berarti yang bagus, senilai 80 juta. Maka ketika bank sudah menyerahkan, maka kas keluar 80 juta. Nah, itu dicatat sebagai piutang salam 80 juta. Karena memang bank sudah memberikan uangnya kepada kelompok petani. Sehingga kas keluar ya, dia mencatatkan piutang dengan harap nanti jagung hibridanya panen ya dia akan menyerahkan. Lalu bisa juga ketika bank ternyata punya aset, misal bibit jagung hibrida, bisa dalam penyerahan modal salam itu diberikan dalam bentuk barang dengan catatan itu nilainya disesuaikan dengan harga pasar saat itu, jangan sampai menzalimi. Modal salam, nah ini akan timbul kemungkinan modal salam ketika diberikan dalam bentuk barang itu memiliki nilai wajar atau nilai pasar yang lebih tinggi dari nilai tercatat. Misal bibit jagung disimpan di stok barang lembaga keuangan syariah, nilainya 70 juta dulu belinya, ternyata harga pasar saat ini udah 80 juta tuh senilai itu. Berarti kan lebih tinggi harga pasarnya, itu bisa jadi keuntungan. Tapi bisa jadi ternyata nilai pasarnya belinya 77 juta, ternyata untuk jumlah ton jagung hibrida itu senilai 60 juta. Ternyata lebih kecil dari waktu lembaga keuangan syariah beli bibit tersebut atau barang tersebut. Jadi bisa jadi ketika penyerahan kepada kelompok petani itu dihargai harga pasar itu lebih tinggi daripada saat beli, atau bisa jadi lebih rendah sehingga menimbulkan kerugian pada saat beli. Nah, ini kita ambil contoh jurnalnya. Apabila penyerahannya lebih tinggi harganya, misalnya menyerahkan modal kepada kelompok tani tipe grade A 80 juta, di mana 60 jutanya tunai, 20 jutanya dikasih bibit dan pupuk senilai 20 juta. Tapi bibit dan pupuk itu si lembaga keuangan syariah belinya harganya 18 juta. Tapi karena sekarang harga pasarnya dengan nilai tersebut, kuantitas tersebut senilai 20 juta, maka ya dihargai 20 juta harga pasarnya. Itu ada keuntungan. Nah, ini saat beli barangnya misalnya 18 juta, maka persediaan atau aset salam 18 juta ya belinya pakai kas atau transfer rekening ke 8 menjadi 18 juta. Ini jurnalnya poin A. Nah, pada saat diserahkan kepada kelompok tani, maka piutang salamnya 80 juta. Tadi di poin A sudah dijelaskan diberi uang tunai kepada kelompok petani 60 juta. Nah, 20 jutanya adalah barang di mana persediaan salamnya yang berkurang 18 juta karena belinya 18 juta. Nah, 2 jutanya ya keuntungan lembaga keuangan syariah atas penyerahan aset salam tersebut. Nah, ini kalau harga pasarnya ternyata lebih tinggi daripada harga belinya. Gimana kalau lebih rendah? Nah, kita bahas. Nah, nilai wajar saat penyerahan ternyata lebih rendah. Nah, ini ternyata membelinya waktu itu 25 juta. Persediaan 25 juta, lembaga keuangan syariah keluarlah duitnya 25 juta. Pada saat penyerahan piutang salam 80 juta, ternyata kas keluar 60 juta, persediaan salam keluar 25 juta. Persediaan salam nilainya, maka ini kan 85 nih, maka 5 jutanya adalah kerugian atas penyerahan aset salam. Karena memang harga pasarnya ternyata lebih rendah daripada saat beli. Nah, penerimaan barang pesanan dari produsen atau si pemasok, si pembuat. Nah, berdasarkan PSA 103, jika barang pesanan sesuai akad, dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Lalu, gimana jika barang pesanan beda kualitasnya? Tadi yang saya bahas, grade A, grade B, ternyata grade A-nya cuma sedikit. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi barang pesanan diterima diukur senilai akad, ternyata nilai wajarnya diterimanya itu lebih tinggi dari nilai barang yang dipesan atau nilai pasarnya lebih tinggi. Itu kan sebenarnya ada keuntungannya, tapi enggak. Di dalam jurnal nanti
dia akan dicatat nilai barangnya sesuai dengan pesanan. Misalnya harusnya pasarnya saat diserahkan 25 juta, ternyata 20 juta, 20 juta. Nanti selisih, kalau mengakui keuntungan ya selisihnya ketika nanti jual kepada nasabah si bank kan terima barang dari produsen. Nah, poin 2 tapi kalau diterima barang pesanannya lebih, nilai pasarnya saat itu lebih rendah, maka nilai kerugian tersebut diakui itu saat itu kerugian. Jika nilai wajar dari barang pesanan diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan, ini pasarnya lebih rendah, maka langsung tuh di jurnal dengan kerugiannya gitu. Itu di PSAK 103 seperti itu. Nah, jika pembeli, nah ini tadi poin B itu dari sisi kualitasnya. Nah, poin C dari sisi kuantitas nih. Jika tanggal pengiriman deadline-nya ternyata piutang salam belum bisa dipenuhi, maka bisa diperpanjang. Tentu sesuai dengan kesepakatan para pihak ya. Karena memang kan akad bisa diubah jika memang ada persetujuan dari para pihak yang terlibat, sehingga tidak ada yang dizalimi. Yang kedua, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam menjadi piutang yang harus dilunasi penjulang. Misalnya cuman 50%, 50%-nya kan tadi 80 juta, 50% 40 juta. Ternyata sisa 40 juta tidak dapat dipenuhi oleh si kelompok petani, maka tadinya piutang salam sisa 40 juta berubah tuh piutang salam menjadi piutang dari kelompok petani tersebut. Artinya sudah bukan akad salam lagi ya, kelompok petani harus balikin duitnya. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli punya jaminan, maka jaminannya itu bisa dijual ya, memang atas kesepakatan di awal ya. Maka selisih antara yang dijual itu di poin 3 ini, kalau memang harga jualnya lebih, sisanya dibalikin. Misalnya dia 40 juta nih sisa utangnya tadi, ternyata jaminannya dijual harganya 50 juta dapat, maka 10 jutanya dibalikan ke si pemilik jaminan tadi, kelompok petani tersebut. Kalau ternyata lebih rendah ya mungkin ada kerugian. Ya misalnya harga jualnya 30 juta ya, 10 jutanya masih piutang dari kelompok tani tersebut. Kalau pas, alhamdulillah utangnya lunas. Ini poin yang jurnalnya ya. Dari penjelasan tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, barang yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam akad. Segini nih grade A, segini grade B. Lalu yang kedua, kemungkinan ada barang diterima tidak sesuai spesifikasi baik dan kualitasnya. Nah, kita ambil contoh poin A yang sesuai ya. Maka ketika barang diterima sesuai yang tercantum dalam akad, maka diterima barang pesanan salam sebanyak 25 ton jagung hibrida tipe A dengan harga kontrak 20 juta, kan tadi 800.000 ya per ton ya. Kali 25 ton ya 20 juta. Atas eksperimen tersebut, PKS menjual persediaannya nambah karena udah nerima dari kelompok tani, piutang salamnya berkurang 20 juta. Ya, jadi aset salamnya bertambah 20 juta, piutang salamnya berkurang 20 juta. Ini kan piutang dikredit, artinya piutangnya berkurang. Nah, poin B ternyata tidak sesuai. Nah, ini dibagi 3 lagi. Dia sesuai kualitas beda dengan akad dan nilai wajar, tapi sama dengan nilai akadnya. Misalnya, grade-nya grade B gitu. Grade B. Harusnya kan grade A di grade B. Tapi kondisi harga pasar saat itu nilai wajar. Yang wajarnya ternyata sama dengan perjanjian gitu. Atau harganya udah naik. Jadi grade B pun 800.000. Walaupun bukan grade A, tapi harga pasarnya sama 800.000 ya. Maka catat saja persediaan salam 20 juta bertambah, maka piutang salam berkurang 20 juta. Lalu ternyata kualitas beda kasus kedua, tapi nilai wajarnya lebih tinggi. Yang ini kan contoh soal saja. Atau grade B ini beda, bukan grade A, tapi harga pasarnya lagi naik tinggi. Harusnya 800.000, ternyata harga pasarnya 1 juta.
25 ton jadi harganya jadi 25 juta. Maka yang dicatat adalah persediaan aset 25 juta, persediaan aset salam maksudnya. Lalu piutangnya berkurang 25 juta. Nah, yang ketiga adalah gimana kualitas beda tapi harganya lebih rendah. Ya ini yang masuk akal sih. Yang namanya kualitas nurun, ya harganya biasanya nurun. Ini kan contoh saja ya. Nah, ketika harusnya 20 juta ternyata cuma 16 juta. Di pasar 640.000 grade B itu. Nah, 800.000 kan tadi untuk yang grade A. Atau 1 tonnya cuma 640 sehingga dapat 16 juta. Maka kalau sesuai PSAK tadi yang dijelaskan kalau rugi ya akan dicatat langsung sebagai kerugian. Nah, persediaan nambah 16 juta, kerugian salamnya 4 juta, piutang salamnya 20 juta berkurang. Tapi di mana 4 jutanya kerugian. Itu ya. Nah, ini kasus lagi. Pada saat jatuh tempo tidak ada penerimaan barang ini yang sudah tadi dibahas, maaf. Bisa diperpanjang, lalu akad salam dibatalkan sebagian. Lalu poin ketiga dibatalkan sebagian, tetapi ada jaminan seperti itu. Nah, ketika memang diperpanjang, poin A, misalnya penyerahan tahap 4 tipe grade A sebesar nilai 20 juta. Gak dapat diserahkan, udah tanggal jatuh tempo, sehingga perlu diambil alternatif kontrak diperpanjang. Ketika diperpanjang tidak ada jurnal. Ini hanya secara perjanjian ya, tambah jangka waktunya. Mungkin belum bisa dipanen, masih tunggu berapa bulan lagi, atau sebulan lagi. Sehingga diperpanjang sampai bulan depan misalnya. Lalu poin B adalah kontrak dibatalkan sebagian. Misalnya poin di sini untuk tahap 4 nggak bisa dipenuhi kelompok tani. Misalnya maka sisa tahap 4-nya kan 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta ya. Maka atas kerja tersebut LK Samana membatalkan akad salam kepada kelompok tani. Nah, atas pembatalan tersebut karena memang kelompok tani nggak bisa memenuhi, maka piutang salam ya udah hapus 20 juta, selesai piutang salam. Tapi jadi piutang si kelompok tani. Jadi kelompok tani harus balikin tuh duitnya 20 juta. Nah, gimana poin C? Dibatalin sebagian tadi yang 20 juta nggak bisa dipenuhin, tapi si kelompok tani naruh jaminan ke lembaga keuangan syariah. Maka ketika dijual, jaminannya tersebut ternyata sama dengan harga sisa utangnya. Maka kas nerima 20 juta, piutang salam selesai. Nah, ini kalau jaminannya dijual sama nih dengan sisa utangnya. Lalu gimana kalau jaminannya lebih kecil dari utang? Maka misalnya terjual 15 juta kan utangnya tadi sisanya 20 juta. Piutang salamnya 20 juta berkurang tuh Bank Syariah. Tapi kas cuma terima 15 juta. Nah, 5 jutanya tagih lagi gitu. Nggak cukup jaminannya. Jadi si petani harus balikin senilai 5 juta. Gimana kalau dijual lebih tinggi? Balikin gitu. Sisa piutang salamnya 20 juta nih. Tapi hasil jual jaminannya 30 juta. Maka 10 jutanya itu masuk ke rekening petani subur makmur. Atau kalau di bisa juga nih utang atau kewajiban bagi lembaga keuangan syariah balikin kepada kelompok tani. Kan kalau di bank itu kan rekening petani itu kewajiban ya atau dana pihak ketiga ya. Nah, itu kalau bertambah di kredit. Jadi ketika memang 30 juta, terima hasil jualnya ya masukin aja ke si rekening dari kelompok petani di koperasi atau di bank. Ya, itu nanti kalau itu dikasih duitnya, kita catat kewajiban dulu. Nah, gimana Bang Syariah boleh nggak ketika kelompok tani nggak bisa memenuhi tadi dikasih denda gitu? Boleh nggak sih Bang Syariah atau kelompok tani memberikan denda? Jadi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 123 itu memang dijelaskan bahwa ada yang namanya pendapatan yang tidak dicatat sebagai penerimaan dana yang tidak dicatat sebagai pendapatan bagi perusahaan. Jadi dan terima duit contohnya denda.
dia nerima duit, tetapi memang di dalam prinsipnya tidak boleh diakui sebagai keuntungan atau pendapatan. Jadi posisi laba rugi itu tidak boleh tuh di pendapatannya masuk, tapi ketika ada denda itu sebagai kewajiban, jadi dana sosial. Jadi harus dikeluarkan tuh, nggak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah. Dia harus dikeluarkan dalam bentuk kegiatan dana sosial, ataukah bangun jalan, bangun jembatan. Bahkan di PSK 123 itu ya bisa untuk kegiatan sosial lain yang nggak hanya sebatas fasum saja seperti jembatan, jalan, MCK. Selama bukan untuk kepentingan si bank syariah tersebut. Jadi untuk pihak lain dalam bentuk kegiatan sosial. Nah ini ketika kena denda, maka rekening petaninya tuh dikredit, artinya dikurangin sama bank syariah 1 juta, ditarik dana 1 juta. Nah ini untuk kreditnya bisa kita catat kewajiban kebajikan atau dana kebajikan, tapi posisinya di kewajiban ya. Sekali lagi ini kelompoknya kewajiban. Ada juga yang memang yang mencatatnya sebagai kewajiban non halal, kewajiban non halal di laporan keuangannya. Tapi memang kewajiban non halal itu agak bertentangan dengan fatwa MUI nomor 123 karena memang tidak di state bahwa denda itu ada dana haram gitu. Tapi memang secara halus dana tersebut diposisikan sebagai ya dana sosial nanti yang nggak boleh diakui sebagai penerimaan pendapatan yang biasanya masuk ke dalam laba rugi itu kalau di laporan keuangan. Nah itu enggak, dia posisinya di kewajiban, artinya kewajiban harus dikeluarkan. Seperti itu. Nah ini akuntansi bank sebagai penjual nih kepada nasabah. Nah, ini pada saat bank syariah menerima modal dari si nasabah, ini kan tadi ke kelompok tani 80 juta ya, ke nasabah ya harusnya lebih besar dong. Nyari namanya juga lembaga mencari untung. Anggaplah nasabah ternyata beli ke bank syariah 100 juta, mesen jagung hibrida grade A tadi. Nah, itu maka ketika dia nerima 100 juta modal buat salamnya, maka bank syariah mencatat itu sebagai hutang salam. Hutang dia nerima duit tapi belum ngasih barang. Kan dicatat sebagai hutang salam 100 juta. Nah, ketika bank mesen ke kelompok tani ya piutang salam, kas keluar 80 juta. Satu sisi punya hutang salam, satu sisi punya piutang salam. Kok gitu Pak, kenapa nggak di cross saja? Jangan, karena memang kan ini akad yang berbeda. Beda pihak juga, bukan. Nah, yang 100 juta tadi, ini nasabah sama bank syariah. Nah, kalau ini bank syariah sama kelompok tani, 80 juta. Kelompok tani udah ngasih nih, maka jadilah itu persediaan salam 80 juta, piutang salamnya habis, udah selesai. Nah, ketika barangnya diserahkan kepada nasabah akhir, maka utang salamnya selesai. Utang salam 100 juta didebet, habis utangnya. Karena barang udah diserahkan. Senilai 100 juta dihargai sesuai perjanjian. Tapi nilai persediaan barang salam tadi kan beli sama petani cuma 80 juta. Maka persediaannya berkurang 80 juta. 20 jutanya apa ya? Keuntungan dari akad salam. Kenapa nggak diakui di 100 juta di awal 20 juta itu? Ya jangan, karena barangnya belum diserahkan, karena belum tentu berhasil juga kan akad salam ini gitu, proses panennya jagung hibrida itu. Ketika udah diserahkan sesuai akad ya, baru 20 juta itu diakui sebagai keuntungan atau pendapatan dari salam. Seperti itu. Terima kasih, itu ya penjelasan mengenai apa namanya akad salam, semoga bermanfaat.